Pam bersandar di punggung Aud dan menumpahkan semua tangisnya. Tanpa Pam sadari, Donovan yang berdiri di luar pagar terdiam menatapnya. Setelah Pam naik, saat itulah Aud melihat Donovan di luar. Ibu datang menemui nenek dan menanyakan keadaan kakek. Ia menenangkan kalau kakek akan baik-baik saja karena ia adalah orang yang kuat. Seperti Pam, ibu juga menanyakan kenapa kakek bisa seperti itu. Nenek memberitahu kalau kakek terlalu memikirkan Pam yang bekerja terlalu keras sampai pulang malam. Karena itulah Pam akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ibu memastikan kalau Pam gak mengatakan hal lain sebagai penyebab dirinya berhenti bekerja. Pam dan Aud sampai di rumah sakit. Aud memberikan cek milik Pam yang terjatuh di kantor. Donovan yang memberikan untuknya. Pam bertanya apa Donovan melihatnya menangis. Aud sendiri gak tahu. Ia memastikan Pam gak ingin Donovan melihatnya menangis atau gak ingin melihatnya menangis bersamanya. Pam pun mengatakan kalau ia hanya asal bicara. Ibu di toilet, ia ditelepon sama Pete. Ternyata ia datang untuk minta maaf pada Pam. Ibu memberitahu kalau Pam mengatakan pada nenek akan berhenti bekerja. Pete pikir itu masuk akal setelah pertengkaran mereka dan ibunya sendiri menamparnya saat ia mencoba menjelaskan. Ibu melanjutkan kalau Pam gak ngasih tahu neneknya kalau mereka bertengkar. Dan itu makin membuatnya merasa bersalah. Ia nggak tahu harus ngapain. Pete menasihati agar ibu minta maaf setulus hati. Pam kembali bersama Aud dan menemui nenek. Ia menanyakan keadaan kakek dan masih belum ada keterangan dari dokter. Ibu datang dan mengajak Pam untuk bicara. Sebenarnya Pam nggak mau bertatap muka lagi dengan ibunya, tapi ia nggak bisa menghindarinya. Donovan berada di rumahnya. Teringat apa yang dikatakan Aud padanya saat memberikan cek itu bahwa sebelum ketemu sama Donovan, Pam selalu ceria. Ia nggak pernah menangis. Aud berharap Pam nggak akan lagi berhubungan dengan orang seperti Donovan. Apa yang Aud katakan membuat Donovan merasa sangat bersalah. Ia mengambil obatnya dalam jumlah banyak dan meminumnya. Ibu mau mengecek pipi Pam, tapi Pam menghindar dan nggak mengizinkannya. Lalu ibu meminta maaf atas apa yang sudah ia katakan padanya. Ia mengaku bahwa kadang ia lupa kalau Pam adalah putrinya. Ia ingin mereka mulai dari awal lagi. Pam mengiyakan, lalu ia mengembalikan tablet dari perusahaan. Keduanya kembali pada nenek. Mereka menunggu sangat lama sampai akhirnya dokter keluar dan mengabarkan kondisi kakek saat ini. Nenek langsung jatuh, Tuhan menjawab doa mereka. Sekarang kakek sudah baik-baik saja. Karena sudah pukul 3:30, mereka memutuskan untuk pulang. Selain itu, rumah sakit juga nggak mengizinkan pasien dijenguk pada pukul itu. Ibu menawarkan untuk mengantar mereka pulang, tapi Pam menolak. Nenek menegur Pam yang belum berbaikan dengan ibunya. Ia memberitahu kalau waktu nggak akan kembali dan nggak akan berhenti. Pam dan nenek sampai di rumah. Nenek meminta Pam untuk beristirahat dan jangan sampai stres. Ia sendiri juga akan beristirahat. Di kamarnya, Pam menelpon Donovan dan menceritakan yang terjadi pada kakeknya. Donovan hanya menanggapinya dengan singkat. Pam lalu memberitahu kalau alasannya menelpon adalah karena ia ingin memberitahu bahwa ia sudah berhenti bekerja. Kedepannya, ia nggak akan menelpon dan menemuinya lagi. Dalam hati Pam berharap agar Donovan menahannya, tapi ternyata enggak. Keduanya saling mendoakan dan menutup telepon. Setelahnya, Pam menangis. Donovan juga kelihatan sedih, tapi nggak bisa apa-apa karena ia nggak mau Pam sedih. Pete datang ke kantor Da, tapi nggak diizinin untuk ketemu karena belum membuat janji. Pete mengatakan apa yang sudah Da lakukan pada modelnya. Setelah malam itu, mereka melakukan tes darah dan melihat hasilnya kalau Da berusaha untuk meracuni modelnya. Ia ingin Da mencabut tuntutannya kalau nggak mau usahanya hancur saat hasil tes itu dibeberkan. Di luar, Pete menelpon ibu. Ternyata hasil tes itu nggak terjadi. Mereka hanya menggunakannya untuk menekan Da. Pam membeli sesuatu, ia nggak tahu apa yang bisa ia berikan pada kakek untuk mendapatkan maafnya. Nenek menyuruhnya untuk minta maaf yang tulus pada kakek, pasti kakek akan memaafkannya. Sesampainya di sana, nenek langsung meninggalkan keduanya dengan alasan mau beli buah. Pam memberikan kacamata kakek yang sudah diperbaiki, tapi kakek menanggapinya dengan dingin. Kemudian Pam minta maaf pada kakek, nggak seharusnya ia berkata seperti itu pada kakek. Kakek juga minta maaf, ia mengaku mengatakannya karena sayang kepada Pam. Pam menenangkan kalau ia sudah berhenti dari pekerjaannya. Kakek malah khawatir karena itu nggak sesuai dengan waktu yang disepakati. Pam mengatakan kalau semuanya baik-baik saja.
Kakek lalu bilang akan menjual emas dan tablet lamanya untuk biaya perawatannya, tapi Pam melarangnya. Ia sudah mendapatkan sisa uang dari pekerjaannya dan jumlah itu sudah cukup. Kakek malah jadi semakin merasa nggak nyaman. Pete mendatangi rumah Donovan. Tempatnya sangat berantakan. Ia memberitahu kalau ada banyak pekerjaan yang menunggunya. Donovan sendiri nggak berniat untuk melakukannya. Pete memperingatkan kalau sikap Donovan seperti itu bukan hanya ia yang akan rugi tapi agensi juga. Donovan tetap dengan pendiriannya. Itu adalah perusahaan Pete, bukan dirinya. Pete memperingatkan kalau Donovan masih terikat kontrak. Ia bisa didenda kalau melanggar. Donovan malah menutup wajahnya dengan kaos. Ia menyuruh Pete untuk mengambil apapun yang diinginkannya. Akhirnya kakek sudah boleh pulang. Ia dan nenek menjemputnya dari rumah sakit. Sesampainya di rumah, Pam yang melihat sepatu pemberian Donovan kembali teringat padanya. Di kamarnya, ia memutuskan untuk menyimpannya. Setelahnya, ibunya menelpon dan memintanya untuk menemuinya. Di kantor, kedatangan beberapa orang yang ingin bertemu dengan Donovan. Sementara itu, Donovan sedang berolahraga di rumahnya. Seseorang datang dan ia pikir itu adalah Pete, nggak taunya itu adalah Pam. Ia mengatakan kalau ada sesuatu yang mau ia bicarakan. Donovan menyuruhnya untuk mengatakannya. Pam memberitahu kalau itu adalah cerita yang panjang dan menyuruhnya untuk mandi dulu, baru setelah itu mereka bisa bicara. Donovan menurut dan pergi ke kamar mandi. Sembari menunggu, Pam membersihkan tempat itu dan mencuci piring. Dan saat Donovan selesai mandi, tempat itu sudah berubah bersih. Donovan merasa kalau Pam nggak perlu melakukannya karena ia bukan manajernya lagi. Dan kalau Pam datang karena disuruh sama ibunya untuk membujuknya, mending nggak usah karena ia nggak akan bekerja untuk ibunya lagi. Pam memberitahu bahwa bukan untuk itu dia datang. Menanggap unggahan tentang kakaknya. Banyak orang mengirim pesan lalu mengaku padanya sebagai kakaknya. Ia melihat wajah mereka dan merasa kalau mereka orang yang berbeda. Ada juga yang mengatakan kalau mereka mengetahui sesuatu tentang kakaknya dan kabar terbarunya. Ia sendiri nggak bisa memastikannya karena hanya Donovan yang bisa melakukannya. Donovan berubah antusias dan ingin bertemu dengan mereka. Pam menghentikannya dan merasa kalau Donovan nggak bisa pergi dengan penampilan seperti itu. Ia mengambil alat pencukur dan nyuruh Donovan untuk bercukur. Donovan nggak mau melakukannya dan nyuruh Pam untuk melakukannya. Pam bingung gimana caranya dan nyuruh Donovan untuk berbaring. Donovan lalu berbaring di pangkuannya. Sambil melakukannya, Pam menanyakan alasan Donovan tiba-tiba menghilang. Padahal ia sedang mendapat musibah dan berharap bisa memiliki seseorang yang ada untuknya. Donovan mengingatkan kalau Pam mengatakan gak akan menjadi manajernya lagi. Meski begitu, Pam pikir mereka masih bisa saling bicara. Donovan memberitahu kalau seseorang gak ingin Pam terluka dan menangis. Pam tahu kalau yang dimaksudnya adalah Aud. Pam sudah selesai. Ia membersihkan sisa krim cukur di wajah Donovan dan mengungkit kalau hari itu mereka hampir saja. Tiba-tiba ia nggak bisa melanjutkannya. Donovan sendiri mengerti apa yang mau dikatakannya. Berciuman? Pam nggak menjawab. Donovan melihat wajah Pam memerah. Pam beralasan kalau itu karena ia memakai banyak riasan, tapi saat Donovan menyentuh wajahnya terasa panas. Lalu ia berterima kasih pada Pam karena masih mau menemuinya. Pam menyudahi dan kembali membersihkan wajah Donovan. Bersama Pam, Donovan datang ke kantor. Pete menemuinya. Ia menyinggung tentang kalung yang Donovan pakai. Ia nggak tahu kalau itu milik kakaknya. Donovan menyembunyikannya di balik kaosnya. Ia berpikir untuk mewawancarai mereka satu persatu, tapi Pete melarang. Ia punya cara untuk memilah mereka. Pete lalu menyuruh mereka untuk pulang setelah mengajukan beberapa pertanyaan hingga menyisakan 3 orang. Sayangnya, ketiganya nggak ada yang bisa ngasih tahu informasi tentang Maria. Malah ada yang memanfaatkan keadaan dan meminta uang dari Donovan. Terakhir, bahkan dia bilang kalau Donovan akan menghadapi masalah besar dengan wanita. Wanita itu juga mengatakan kalau Pam akan dapat masalah besar dengan seorang model. Dan saat Pam mengantarnya keluar, ia melihat seorang wanita menatapnya dengan tatapan gelisah. Pam merasa nggak asing, tapi nggak tahu di mana ia pernah bertemu dengannya. Kemudian, kita dikasih lihat sekilas saat wanita itu duduk di belakang Donovan sewaktu di bank. Malamnya, wanita itu melihat unggahan Donovan dengan cincin yang sama di depannya. Wanita itu lalu menangis. Kembali menemui Donovan dan menenangkan kalau ia pasti akan menemukan kakaknya. Jessica datang dan mengatakan kalau ia pernah bertemu dengan kakaknya. Ia bahkan juga punya fotonya. Ia nyuruh Donovan untuk datang ke kamarnya kalau ingin melihatnya.
Setelah Jessica pergi, Donovan merasa ragu. Ia bahkan berpikir untuk datang. Pam melarangnya. Ia yakin kalau Jessica punya niat buruk. Hanya dengan mengajaknya ke rumahnya, ia tahu apa tujuannya. Donovan beneran datang. Ia memperingatkan kalau ia nggak akan melepaskannya kalau ia sampai bohong. Jessica ke kamar untuk mencarinya, sedangkan Donovan menunggu di ruang tamu. Akhirnya Jessica menemukannya dan nyuruh Donovan untuk datang. Donovan mau pergi tapi nggak jadi. Ia ke kamar dan melihat kalau Jessica nggak bohong, dan di antara foto itu ada juga foto mereka saat masih bersama. Jessica mengaku rindu saat mereka selalu di tempat tidur. Kemudian ia memaksa Donovan untuk melakukannya. Pam berjalan pulang, ia mendapat pesan dari Donovan yang ngasih tahu kalau Jessica benar-benar memilikinya. Seketika ia menjadi kesal, tapi kemudian ia menyadari kalau nggak ada apa-apa di antara mereka. Sampai rumah, kakek menanyakan belanjaannya. Pam berbohong kalau yang ia cari nggak ada. Ia lalu pergi ke kamarnya. Donovan dan Jessica menjalani pemotretan bersama. Selama pemotretan, keduanya tampak sangat mesra, hingga para kru berpikir kalau mereka beneran punya hubungan. Donovan bahkan membantu Jessica menarik resleting gaunnya. Tapi saat pemotretan berakhir dan gak ada kru yang melihat mereka, Donovan langsung pergi begitu saja. Jessica ingat malam itu, Donovan menekankan kalau ia nggak punya perasaan lagi padanya. Donovan mengambil foto Maria lalu pergi, setelahnya Jessica menangis. Saat itu, Pam sedang ingin mencuci pakaian dan menemukan pakaian Donovan di dalamnya. Tiba-tiba ia merindukannya. Dan saat memasukkan beberapa pakaian ke dalam lemari, ia kembali melihat sepatu Donovan. Ia pun merindukannya. Hari lainnya, Pam ke TK untuk mempersiapkan pelajarannya dan gak sengaja menemukan fotonya yang pernah Donovan lihat sebelumnya. Dan di belakangnya, Donovan menulis kalau ia sudah menemukannya, bagiannya yang hilang. Pam gak bisa lagi menahan rindunya, akhirnya berlari menuju Donovan. Ternyata Donovan juga merasakan hal yang sama. Ia teringat pada Pam saat melihat tulisan Pam di kulkas yang menuliskan kosakata baru untuknya. Ia pun keluar untuk menemui Pam. Pam sendiri masuk gak lama setelah Donovan pergi. Menyadari kalau orang yang dicarinya nggak ada, Pam pun pergi. Ternyata Donovan baru saja kembali. Pam nggak mau menahan lagi dan mendekat. Apapun yang terjadi, terjadilah. Keduanya pun berlari mendekat. Donovan mencium Pam. Ia lalu mengatakan kalau ia nggak akan lari lagi. Ia akan jujur. Aku mencintaimu. Ia ingin Pam ada dalam hidupnya. Pam melihat kedua matanya lalu menciumnya. Hujan tiba-tiba turun. Donovan menggendong Pam dan membawanya ke dalam rumahnya. Di dalam, Donovan memperlakukan Pam dengan lembut. Pam mengonfirmasi apa benar kalau ia adalah bagiannya yang hilang. Donovan membenarkan dan memberitahu kalau sebelumnya ia pikir nggak akan mencintai orang lain lagi sampai ia bertemu dengan Pam yang membuatnya ingin hidup. Kita lalu disuruh lihat kacamata keduanya sementara mereka melakukannya. Setelahnya, Donovan memeluk Pam erat. Ia nggak tahu kapan terakhir kali ia sebahagia ini. Pam mengambil ponselnya dan memotret tangan mereka yang bergenggaman. Ia merasa kalau ia nggak akan bisa melupakan hari ini. Donovan mengantar Pam pulang. Sebenarnya masih jauh dari rumah Pam, tapi ia sudah nyuruh Donovan untuk pulang. Ia nggak mau ada yang melihat mereka dan memberitahu kakek dan nenek. Setelahnya, Pam hampir ditabrak motor. Beruntungnya Donovan menariknya tepat waktu. Gara-gara itu, ia jadi makin khawatir pada Pam dan mau mengantarnya sampai depan rumah. Ia bisa menjaga jarak. Donovan pun berjalan di belakang Pam dengan jarak tertentu. Namun Pam malah merasa kalau Donovan mau merampoknya. Donovan juga jadi bingung gimana mau jalannya. Ia hanya ingin mengantar Pam pulang dengan selamat dengan jarak tertentu, biar orang nggak menyadari kalau mereka bersama. Akhirnya mereka sampai. Donovan mencium Pam sebelum akhirnya mereka berpisah. Pam sampai di kamarnya dan mengirim pesan pada Donovan agar ngabarin kalau ia sampai rumah. Donovan menelpon, ia masih di jalan menuju rumahnya. Baru juga berpisah tapi ia sudah merindukan Pam. Ia nggak tahu apa masih bisa tidur apa enggak. Pam menyuruhnya untuk langsung bekerja, secara kan sekarang sudah hampir pagi. Donovan meminta Pam untuk kembali menjadi manajernya, tapi Pam nggak bisa karena ia sudah janji sama kakek untuk berhenti. Kemudian, Donovan meminta Pam untuk melihatnya saja. Pam pun jadi bingung. Ia merasa nggak bisa bohong sama kakek. Paginya, Pam buru-buru berangkat dan bilang ke kakek kalau ia mau ke TK untuk menyiapkan materi pengajaran tahun ajaran baru.
Namun tahu-taunya ia malah ke rumah Donovan. Donovan menyekapnya dan menanyakan apa yang akan dilakukannya kalau ada yang melakukan hal seperti itu padanya. Pam pikir itu hanya candaan, namun ternyata Donovan beneran menyakitinya. Merasa terdesak, Pam lalu menggigit lengannya. Ternyata Donovan melakukannya karena khawatir Pam akan diganggu oleh beberapa pria seperti yang sebelumnya. Secara kan ia juga nggak bisa mengantarnya setiap hari, ia pun berpikir untuk mengajari Pam bela diri. Donovan menunjukkan titik kelemahan lawan yang bisa Pam manfaatkan, dan saat Pam melakukan kesalahan saat latihan, Donovan menghukumnya dengan memberinya ciuman di tempat yang salah, dan ujung-ujungnya mereka malah melakukannya. Jessica datang. Donovan melihatnya dari lubang pintu, lalu nyuruh Pam untuk bersembunyi. Ia akan membuat Jessica pergi. Pam mau melakukannya, tapi kenapa ia harus sembunyi? Ia membuka pintu untuk Donovan. Melihat Pam, Jessica pun mencelanya habis-habisan. Pam sampai risih mendengarnya. Kalau Jessica adalah salah satu muridnya, ia pasti sudah memanggil orang tuanya. Jessica mau menampar Pam, tapi Donovan menahannya dan menyuruhnya untuk pergi. Rupanya, Jessica datang untuk menjemput Donovan. Secara kan mereka akan bekerja bersama. Pam ingin menemani Donovan menjalani pemotretan. Donovan memperingatkan kalau ia akan berpose mesra dengan Jessica, mencium dan memeluknya juga. Apa Pam nggak masalah dengan itu? Pam mengiyakannya. Ia tahu kalau itu hanya pekerjaan. Sesampainya di sana, Pam yang melihat pose Jessica dan Donovan merasa nggak kuat dan memilih untuk keluar. Di depan, ia malah bertemu dengan ibunya. Ia pun berbohong kalau ia mengantarkan makanan buat Donovan. Pulangnya, Donovan diantar sama ibu. Ibu menanyakan hubungannya dengan putrinya dan seberapa serius Donovan terhadap Pam. Ia merasa kalau ayahnya nggak akan membiarkan cucunya dekat dengan Donovan. Malam harinya, ibu menemui Pam. Ia mengaku sudah tahu hubungannya dengan Donovan. Donovan sudah memberitahu semuanya. Ibu pikir Pam masih belum dewasa. Ia nggak tahu apa-apa soal Donovan. Ibu menceritakan kesalahannya di masa lalu. Dari ia yang hamil sebelum lulus, punya anak, dan selalu bertengkar dengan ayah Pam. Ia nggak ingin Pam melakukan kesalahan seperti dirinya. Ibu menunjukkan kalau kakek nggak suka sama orang barat. Apa yang akan terjadi kalau ia sampai tahu? Ibu menekankan kalau ia nggak setuju Pam pacaran sama Donovan. Kemudian Pam pulang. Di rumah, Aud sedang bermain dengan Luke. Nenek datang membawakan buah untuk mereka. Pam melepas sepatunya dan bicara dengan nenek. Ibu menitipkan Luke pada mereka karena ibu sedang sibuk. Kakek nggak suka dengan Luke. Beruntungnya, Aud datang dan membantunya menjaga Luke. Nenek menyebutkan kebaikan Aud dan menyesalkan dirinya yang terlahir terlambat. Kalau enggak, kan nenek bisa bersamanya. Tiba-tiba temannya nenek datang. Pam menyapa nenek Ni, temannya nenek. Pam juga mengenalkannya pada Luke, adiknya. Namun malah dikira kalau Luke adalah anaknya dan Aud adalah suaminya. Pam pun mengatakan kalau Luke adalah adiknya dan Aud adalah tetangganya. Nenek Ni secara terang-terangan mengatakan kalau ibu punya anak Luke dengan pria asing saat pergi ke luar negeri. Sepertinya Pam merasa kalau itu nggak baik untuk didengar sama Luke. Ia pun mengajaknya untuk pergi dari sana. Kakek menemui nenek Ni. Namun nenek Ni malah membicarakan tentang ibu dan Luke. Kakek sudah masam mukanya, tapi nenek Ni nggak menyadarinya. Akhirnya nenek Ni pamit setelah mengajak kakek untuk makan bersamanya lain kali. Dan sebelum pergi, nenek Ni juga berpesan pada Pam agar berhati-hati saat memilih pacar. Jangan sampai mengulangi apa yang dilakukan oleh ibunya. Setelahnya, kakek mengeluhkan nyeri dada. Ia berpesan pada nenek agar bilang dia nggak ada kalau nenek Ni datang lain kali. Ia juga berpesan pada Pam agar nggak berhubungan dengan orang asing. Ia nggak mau keluarga mereka jadi bahan omongan lagi. Orang asing bahkan nggak mau merawatnya. Pam menemui nenek di dapur dan bertanya kenapa kakek nggak suka dengan orang asing. Nenek melihat sekitar terlebih dahulu sebelum menjawabnya. Setelah yakin kalau kakek nggak ada, barulah ia menjawabnya. Itu berawal dari saat ibu meninggalkan Pam untuk pindah ke luar negeri. Orang-orang bicara kalau ibunya jadi istri simpanan dan meninggalkan anaknya. Padahal zaman sudah berubah sekarang, tapi untuk orang yang berpikir kuno seperti kakek nggak akan mudah bisa berubah. Kemudian, Pam memberikan potongan apel itu pada Aud dan Luke. Aud memuji rasa apelnya yang manis seperti yang ngupasnya, namun sebenarnya nenek yang mengupasnya. Luke minta digendong dan main pesawat terbang lagi, tapi Pam melarangnya. Kalau nanti Luke jadi keterusan, Aud sendiri yang akan lelah. Aud bilang nggak apa-apa,
buat latihan kalau sudah punya anak sendiri nanti. Ia menunjukkan dirinya sebagai ayah, Pam sebagai ibu dan satu anak laki-laki. Ibu menjemput Luke pada malam harinya. Nenek menyuruh ibu untuk mengajak Luke lagi lain kali. Kakek malah berpikir sebaliknya. Ia meminta ibu untuk enggak egois dan jangan jadi beban orang lain. Ibu menanyakan Pam. Nenek menyuruh ibu untuk masuk tapi ibu enggak mau. Ia enggak mau membuat kakek mengeluh lagi. Ibu bicara dengan Pam sementara Luke sama neneknya. Ia mengaku sudah tahu tentang hubungannya dengan Donovan dan ibu enggak menginginkannya. Pam masih belum dewasa dan nggak tahu apa-apa tentang Donovan. Ia seperti ibu saat masih belum memiliki Pam. Ayah dan ibunya menasihatinya, tapi ia nggak mendengarkannya. Ibu juga minta Pam untuk nggak mikirin dirinya sendiri. Ibu mengungkit saat kakek pingsan gara-gara melihatnya sama Dev. Ia nggak ingin kakek yang membenci orang barat mengalami hal yang sama sekali lagi. Kakek menghampiri nenek yang sedang membereskan mainan Luke. Ia penasaran sama apa yang Pam dan ibunya bicarakan sampai selama itu. Nenek pikir mungkin ada yang penting. Kemudian kakek mengeluhkan mainan Luke yang berceceran di lantai. Gimana kalau nanti dia jatuh? Ia mengambilnya dan melihat gambar Luke. Salah satunya ada gambar Luke bersama kedua orang tuanya, atau mungkin sama kakek dan nenek dan juga Pam. Ia nggak kasih lihat ke nenek dan membawanya. Pam bicara dengan Aud di minimarketnya. Pam bingung dengan dua hal. Ia diharuskan memilih untuk diri sendiri atau keluarganya. Aud menceritakan tentang keluarganya yang tidak menginginkannya membuka minimarket seperti mereka. Karena itulah ia dikirim untuk mengambil jurusan teknik. Mereka berharap dirinya bisa memiliki karir yang sukses. Tapi ia suka bicara dengan mesin, juga bicara dengan manusia. Setiap ia membuat sesuatu yang baru, ia ingin ngasih tahu orang-orang tentang itu. Karena itulah ia membuka minimarket seperti orang tuanya. Awalnya orang tuanya menentangnya, tapi lambat laun akhirnya mereka bisa menerimanya. Pam yang sedang bersama Donovan di rumahnya, terus dia memikirkan sesuatu. Donovan pikir karena pose mesranya dengan Jessica. Pam sendiri tahu kalau itu karena profesionalisme kerja. Namun, ia memikirkan sesuatu yang lain. "Kamu memikirkan kakekmu?" tanya Donovan. Pam mengiyakan. Donovan sendiri sudah siap menghadapinya. Ia ingin menemui kakek dan mengatakan kalau ia tulus pada Pam. Pam memberitahu kalau masalahnya lebih rumit dari itu. Ia meminta agar Donovan gak ngasih tahu orang dulu kalau mereka berhubungan. Donovan mengerti. Pam tinggal mengatakan apa yang ingin ia lakukan dan kapan. Ia akan melakukannya untuknya. Pam berterima kasih sambil mencium tangan Donovan. Tapi Donovan ingin ciuman terima kasih di tempat lain. Da sudah menjalani operasi untuk memperbaiki bentuk hidungnya setelah sebelumnya tulang hidungnya patah. Setelahnya, ia menelpon seseorang dan meminta diselidiki sesuatu. Pam bangun pagi dan bersiap-siap. Aud melihatnya dan mau menyapanya, tapi Pam keburu pergi. Ternyata, Pam melihat pemotretan Donovan. Ibu yang juga ada di sana mengeluhkan Pam yang kayaknya nggak mendengarkannya, padahal ia sudah mengatakan banyak hal. Pam mengingatkan kalau ia sudah dewasa. Ibu menagih apa Pam sudah menemukan cara untuk ngasih tahu kakek. Pam menyudahi dan mengatakan akan mengurusnya sendiri. Kemudian ia menghindari ibu. Dan saat Donovan melihatnya, ia berusaha untuk tersenyum dan mengangkat jempolnya untuk memberi dukungan pada Donovan. Di toilet, Pam bertemu dengan Jessica. Dia membicarakan hal yang gak senonoh dan membuat Pam merasa jijik. Jessica sesumbar kalau Donovan menyukai yang seperti itu. Pam meremehkan. Kalau Donovan menyukainya, kenapa meninggalkannya? Ia bahkan memanjat balkon untuk menghindarinya. Jessica yang merasa kalah menantikan saat Pam ditinggali sama Donovan dan ia akan menertawakannya saat itu. Pagi itu, Pam mau pergi seperti biasa. Di depan, Aud sedang memperbaiki kipas angin kakek. Ia mencoba untuk merayu Pam, tapi Pam langsung menolaknya dengan memberitahu kalau ia sudah punya pacar. Aud langsung tahu kalau yang dimaksud adalah Donovan. Ia lalu teriak sakit. Katanya itu adalah suara hatinya. Tapi nggak apa-apa, ia sendiri yang menyukainya, ia yang patah hati dan ia akan move on sendiri. Pam berterima kasih. Aud ingin mereka masih bisa berteman setelah ini. Pam pun mengiyakannya. Kemudian Pam ke rumah Donovan dan menemaninya berenang. Saat Donovan selesai, ia yang melihat Pam langsung menciumnya. Sekretaris Da memberikan sebuah laporan padanya yang sedang minum anggur. Da mengatakan sesuatu yang bisa menghancurkan seseorang adalah perasaan gak bisa melindungi diri sendiri. Pam membantu Donovan mengemasi pakaiannya.
ia akan pergi keluar kota selama 2 hari untuk peragaan busana. Banyak model yang gak ia kenal juga ikut. Pam bertanya, apa Jessica juga ikut? Donovan mau mencium Pam, tapi Pam gak mau dan menutup mulutnya pakai tangan. Donovan mengancam gak akan kasih tahu kalau Pam gak mau dicium. Pam juga gak akan membiarkan Donovan menciumnya kalau gak ngasih tahu duluan. Akhirnya Donovan ngasih tahu kalau Jessica gak ikut. Kemudian ia mencium Pam dan mereka melakukannya. Sehari kemudian Pam nelpon Donovan dan cerita kalau guru pria di sekolah menyukainya dan mengajaknya makan malam berdua. Ia bercanda akan menerima ajakannya. Ternyata Pam mengatakannya hanya untuk membuat Donovan cemburu, tapi Donovan malah enggak. Dia malah nyuruh Pam untuk pergi. Akhirnya Pam mengakui kalau ia berbohong. Ia hanya makan sendiri dan sangat merindukannya. Acara Donovan sudah selesai dan malam ini ada acara pesta. Pam berpesan agar Donovan jangan sampai mabuk, mengingat apa yang biasanya Donovan lakukan saat ia mabuk. Dan ternyata di sana ada Jessica. Ia bahkan melakukan siaran langsung dengan Donovan. Donovan bermain dengan yang lain. Karena ia kalah, ia harus minum sebagai hukumannya. Karena kalah terus, jadinya dia minum banyak dan akhirnya mabuk. Ia pun pergi dari sana dan duduk menyendiri. Jessica menemuinya dan minta diantar pulang karena ia mabuk. Donovan mengaku lelah dan ingin beristirahat. Dan saat Jessica mulai agresif, ia pun mengingatkan kalau ia ingin serius dengan Pam. Jessica bangkit dan mau pergi setelah merasa kalau ia nggak punya kesempatan lagi. Namun Donovan menahannya. Mereka malah jadi ngomongin masa lalu. Jessica memberitahu kalau dulu ia masih sangat muda, tapi sekarang ia sudah dewasa. Ia ingin kembali pada Donovan karena hanya Donovan hal terbaik yang pernah ia miliki. Dan saat Donovan masih menolaknya, Jessica pun menyerah dan berniat untuk pergi. Namun Donovan mengejarnya dan mau mengantarnya. Di mobil, Jessica malah menggodanya dan memaksanya untuk melakukannya. Awalnya, Donovan gak mau melakukannya, tapi ia yakin kalau Jessica gak akan berhenti. Ia pun menekankan kalau ini adalah yang terakhir kalinya. Sementara itu di rumah, Pam merasa nggak tenang dan mau menghubungi Donovan. Kemudian, Pam membeli makanan di minimarketnya Aud. Anehnya, ia nggak melihat Aud di sana. Kata karyawannya, dia sedang pergi. Namun, karyawannya Aud malah bertanya-tanya hubungan Pam. Pam jadi curiga, karena kan dia nggak pernah bilang padanya tentang hubungannya. Setelah Pam pergi, Aud mengeluhkan apa yang karyawannya tadi lakukan. Padahal ia hanya menyuruhnya untuk bilang kalau dia sedang pergi. Karyawannya ngasih tahu kalau gara-gara dia mereka jadi tahu kalau Pam lagi punya masalah sama hubungannya. Jessica yang mau melakukannya sama Donovan nggak jadi gara-gara kehadiran Da. Da memotret mereka dan membuat Jessica merasa nggak tenang. Mereka pun turun dari mobil. Jessica berniat merebut ponsel Da dan menyuruhnya untuk menghapusnya. Donovan pergi nggak lama setelah Da pergi. Jessica mengambil pakaiannya. Ia juga memasukkan pengaman yang belum sempat digunakan ke mobilnya Donovan. Pam duduk di depan minimarket dan merasa gelisah. Aud dan karyawannya khawatir melihatnya. Akhirnya Aud menemuinya dan menemaninya. Pam menunjukkan foto Donovan yang sedang bersama Jessica dan menanyakan pendapatnya. Menurut Aud itu seperti foto biasa. Masalahnya sewaktu mau berangkat, Donovan bilang kalau Jessica nggak ikut. Aud menengahi dan menyuruhnya untuk menanyakannya. Ia sendiri paham apa yang Pam rasakan. Ia seperti dihianati. Donovan menyusul Da dan menanyakan apa yang diinginkannya. Da bilang ia ingin 100.000 baht. Itu biaya untuk operasi hidungnya. Tapi untuk hatinya yang terluka, ia meminta Donovan untuk berlutut di hadapannya. Donovan menolak melakukannya karena ia merasa nggak melakukan kesalahan. Da sendiri yang memulainya. Da menyudahi dan memperingatkan kalau ia sudah memberinya kesempatan. Ia lalu meninggalkan Donovan dan bergabung dengan pesta. Di atas panggung, ia menyebut nama Donovan dan Jessica yang menjadi lebih terkenal berkat iklan mereka. Setelahnya, ia menghampiri mereka. Ia sempat mengejek Jessica, tapi tujuannya adalah untuk membuat Donovan terbang lebih tinggi, dan itu menyenangkan untuknya. Aud mengantar Pam pulang. Ia juga menghiburnya dan memintanya untuk nggak terlalu memikirkannya. Sesampainya di kamar, ia berniat untuk menelpon Donovan dan menanyakannya. Namun, Donovan nelpon dia duluan. Mereka melakukan panggilan video. Ia memberitahu kalau ia akan pulang. Pam berbasa-basi menanyakan pestanya dan mengungkit yang dikatakannya sebelumnya kalau Jessica nggak ikut. Donovan mengaku salah karena sudah berbohong, tapi ia hanya ingin Pam khawatir.
Pam jadi nggak bisa marah karena Donovan sudah mengakui kesalahannya. Paginya, Pam ke rumah Donovan untuk bersiap menyambutnya. Jessica tiba-tiba menelpon dan menanyakan apa Donovan sudah sampai. Kemudian ia mencoba mempengaruhi pikiran Pam kalau semalam mereka melakukannya di mobil. Setelah Donovan sampai, Pam langsung menyambutnya dengan indera penciuman dan penglihatannya. Ia bahkan sampai mengendus, mana tahu ada parfum lain. Ia juga memeriksa sakunya kalau ada yang mencurigakan. Dan saat Donovan bertanya, ia mengalihkan dengan menanyakan oleh-olehnya. Donovan mengambil tasnya di bagasi dan membawanya ke rumah. Pam meminta kunci mobil Donovan dengan alasan mau mengambil lipstiknya yang tertinggal di sana. Tanpa rasa curiga, Donovan pun memberikannya. Awalnya Pam gak menemukan sesuatu yang aneh, tapi saat ia mau turun dari mobil, ia pun menemukannya. Sementara itu di rumahnya, Jessica melihat foto-fotonya saat masih bersama dengan Donovan. Sekembalinya ke rumah, Pam langsung bertanya apa Donovan berbohong padanya. Ia menceritakan kalau pagi tadi Jessica menelponnya dan menceritakan tentang apa yang mereka lakukan di mobil. Ia tahu kalau ia harusnya percaya pada Donovan, tapi saat ia memeriksanya sendiri, ia menemukannya. Pam pun melemparkan pengaman itu pada Donovan. Ia pun bertanya apa mereka pernah berkencan. Donovan pun langsung mengiyakannya. Meski sudah jujur, tapi ia tetap kecewa. Donovan mengikutinya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, tapi ia menariknya, nggak mau Donovan menyentuhnya. Ia menyesalkan Donovan yang nggak ngasih tahu kalau mereka pacaran sebelumnya. Donovan mengatakan kalau itu masa lalu dan itu nggak penting untuknya. Saat itu ia baru datang ke Thailand, nggak ada siapapun yang ia kenal dan ia bertemu dengan Jessica. Mereka hanya berkencan sebentar dan putus karena ia nggak suka dengan apa yang dikatakannya. Ia menekankan kalau ia memilih Pam sekarang. Pam menatap mata Donovan dan mencari kebenarannya. Ia pun percaya, lalu ia bertanya apa ada hal lain lagi yang ia sembunyikan darinya. Donovan menjawab enggak. Pam minta agar mereka saling bicara kalau ada yang nggak nyaman. Donovan pun langsung setuju. Ia lalu ngasih tahu kalau besok ia ada pemotretan sama Jessica. Pam langsung lemas mendengarnya. Donovan menyuruhnya untuk datang kalau masih nggak percaya. Namun Pam nggak mau, ia akan mencoba untuk percaya padanya. Hari berikutnya, Pam beneran datang ke lokasi pemotretan. Jessica melihatnya dan sengaja membuat pose panas biar dilihat sama Pam. Pam syok melihatnya dan langsung pergi. Tanpa sengaja, ia menabrak seorang staf yang sedang membawa barang. Saat itulah Donovan melihatnya dan langsung menghampirinya. Ia mengungkit kalau Pam bilang gak akan datang. Pam membenarkan, ia juga kesal dengan dirinya sendiri dan nyuruh Donovan untuk memarahinya kalau mau. Donovan meyakinkan kalau ia gak akan berpaling darinya. Ia bahkan nyiumin Pam biar dia gak curiga lagi. Pam sampai tertawa dan nyuruh Donovan untuk kembali bekerja. Donovan bilang ia sudah selesai dan tinggal ganti baju saja. Jessica menemui Pam yang ada di toilet. Ia pikir Pam sedang nangis-nangis setelah melihatnya bersama Donovan tadi. Pam menunjukkan wajah cerianya dan memberitahu kalau ia sama sekali nggak terpengaruh. Ia tahu kalau Donovan sedang bekerja. Ia tahu kalau mereka pernah berkencan dulu, tapi sekarang Donovan bersamanya. Jadi Jessica nggak perlu melakukan apapun untuk mengganggu mereka. Namun Jessica malah menantangnya. Kalau ia nggak mau gimana? Pam mengungkapkan hal-hal kasar yang ingin ia lakukan pada Jessica, tapi ia nggak akan melakukannya. Yang Jessica lakukan hanya berdasar pada nafsu dan bukannya cinta. Karena orang seperti dirinya nggak pantas untuk dicintai. Pam kembali pada Donovan dan menceritakan tentang pertemuannya dengan Jessica tadi. Donovan memujinya karena tetap tenang dan gak menyelesaikannya dengan kekerasan. Ia lalu mengajaknya untuk pergi dari sana. Tiba-tiba seseorang memanggilnya dan memberitahu kalau ada yang mau mengontraknya untuk peragaan busana di Singapura. Pam juga merasa kalau itu adalah kesempatan yang bagus. Mereka pun ke sana untuk membicarakannya. Selagi Donovan bicara di dalam, Pam yang menunggu di luar bertemu dengan Da. Ia heran melihat Pam, dikarenakan dia sudah gak jadi manajer Donovan lagi. Berbeda dengan Pam, ia ke sana karena urusan pekerjaan. Ia menyombongkan kalau ia punya banyak koneksi. Ia juga memperingatkan Pam kalau ia nggak tahu siapa sebenarnya Donovan itu. Pam pikir yang Da bicarakan adalah tentang Jessica, tapi Da bilang sesuatu yang lebih besar dari itu. Pam dan Donovan makan bersama setelahnya. Mereka membicarakan pekerjaan yang barusan yang merupakan dari Da. Donovan sendiri nggak ngerti kenapa Da memberinya pekerjaan itu, sedangkan mereka punya masalah secara pribadi. Ia bahkan berpikir untuk menolaknya, tapi Pam melarang.
Dengan menjadi model internasional akan membuatnya semakin terkenal dan semakin mudah untuk menemukan kakaknya. Pam sendiri nggak bisa mengonfirmasi apa yang Nda katakan tentang sesuatu pada Donovan yang nggak ia ketahui. Semenjak itu, Donovan semakin terkenal dan semakin membuat mereka jarang bertemu. Meski begitu, ia lebih suka merawatnya dari kejauhan. Namun tiba-tiba, ia melihat Maria yang dalam kondisi mengenaskan. Setelah mendapati kondisi Maria yang seperti itu, Donovan pun mengejar pelakunya dan menghajarnya habis-habisan. Dan ternyata itu adalah mimpi buruk yang terus menghantuinya. Donovan minum di kamarnya sambil mengingat saat ia masih di Amerika. Ia menemui Maria yang sedang sakit di apartemennya. Melihat wajah Donovan yang penuh luka, membuatnya khawatir, tapi Donovan bilang ia nggak apa-apa. Ia melakukan perkelahian dan mendapatkan uang dari sana. Kemudian, saat itu ia ke tempat Maria seperti biasa, dan alangkah terkejutnya ia saat melihat Maria tergeletak penuh luka di lantai, dan pelakunya baru saja keluar. Ia pun mengejarnya dan memukulinya. Tetangga Maria melihat keadaan Maria dan juga terkejut. Setelahnya, Donovan kembali pada Maria dan membawanya dari sana. Donovan menggenggam kalungnya sambil melihat keluar. Kakek kaget dengar suara gaduh di dapur. Ternyata Luke menjatuhkan sesuatu di dapur. Nenek datang dan memberitahu kalau ibu menitipkan Luke ke mereka karena sedang sibuk. Kakek mengeluhkan ibu yang gak mempekerjakan babysitter alih-alih merepotkan mereka. Nenek ngasih tahu kalau babysitter yang sebelumnya mencubit Luke jadi dipecat. Akhirnya kakek mengizinkan Luke untuk tinggal, tapi nggak boleh menimbulkan kekacauan. Setelah kakek pergi, Luke ngasih tahu nenek kalau dia mau membawakan mangkok buat nenek, tapi malah menjatuhkannya. Nenek bilang nggak apa-apa dan mengajak Luke untuk pergi dari sana. Pam sedang di TK, ia menata bantal anak-anak. Luke menelpon menggunakan ponsel kakek dan memintanya untuk segera pulang dan membelikan es krim untuknya. Donovan menemui Pam setelah anak-anak pulang. Ia langsung ke TK setelah turun dari pesawat. Ia ingin memeluk dan mencium Pam, tapi Pam menghindar. Donovan mengajak Pam untuk makan bersamanya karena ia lapar. Pam nggak bisa karena mau makan di rumah. Donovan sangat menyayangkan, padahal dia mau ngasih tahu sesuatu kepada Pam. Pam sangat ingin tahu dan Donovan mengajaknya untuk pergi bersamanya kalau ingin tahu. Pete sedang berpesta untuk merayakan keberhasilan Donovan yang akan mengikuti Milan Fashion Week. Pam menemani Donovan makan. Ia ingin Pam merayakan pencapaiannya, tapi Pam nggak bisa. Ia harus menyiapkan materi untuk besok. Akhirnya ia ngasih tahu kalau ia akan ikut Milan Fashion Week. Pam pun ikut senang mendengarnya. Donovan minta Pam untuk memberinya hadiah berupa kecupan di bibirnya, tapi Pam nggak mau dan mencium tangannya. Itu sudah cukup. Sebenarnya Donovan nggak mau pisah sama Pam, tapi Pam juga nggak bisa bersamanya karena sudah janji akan makan di rumah. Donovan menemani Pam berbelanja. Mereka berpisah karena Pam mau beli es krim. Saat itulah Pam mendapat pesan dari Da yang mengirimkan foto Donovan saat menjalani hukuman di penjara. Merasa nggak percaya, ia pun menelpon Da dan dikasih tahu kalau kejadiannya di Amerika. Donovan, pacarnya adalah seorang kriminal. Pam nggak percaya, tapi ia menghindari Donovan sambil terus mencari beritanya. Saat menghindar, ia malah bertemu Donovan. Ia harusnya percaya pada Donovan, tapi nggak tahu kenapa ia merasa takut padanya. Ia mau mengonfirmasi foto itu, tapi tiba-tiba nenek menelpon. Pam berbohong kalau ia sedang makan malam sama rekannya yang sedang ulang tahun. Luke menanyakan es krimnya, dan ia pun menjanjikan akan segera pulang. Setelahnya, Donovan menanyakan apa yang mau Pam tunjukkan tadi, tapi Pam mengalihkan dan mengajaknya untuk membicarakannya lain kali. Kakek dan nenek sedang menemani Luke menggambar. Kemudian Pam pulang. Ia memberikan es krimnya pada Luke, lalu naik ke kamarnya dan kembali mencari berita tentang Donovan. Pete yang masih di tempat pesta juga membaca berita tentang model yang diduga adalah Donovan. Donovan juga sampai rumah, kaget ada Da di rumahnya. Ia mengancam akan melaporkannya ke polisi kalau Da terus mengganggunya. Da tersenyum dan mendekat. Ia menyebutkan nomor tahanan Donovan dan membuatnya terpancing. Da malah menantangnya untuk membunuhnya. Ia lalu mengambil pisau dan mengancam akan bundir. Ia akan keluar dan orang-orang akan menganggap kalau Donovanlah pelakunya. Ia mengungkit kalau ia sudah memberinya kesempatan, tapi Donovan malah membuangnya begitu saja. Selamat menikmati, kehidupannya digali dan dikutuk. Berita tentang Donovan terus menyebar dan dilihat juga sama Aod.
Pam pun jadi syok melihat kalau semuanya benar. Donovan lalu menelpon. Ia ingin menjelaskan tentang berita itu pada Pam. Pam mengungkit kalau sebelumnya ia pernah bertanya, apa ada yang Donovan sembunyikan darinya, dan Donovan menjawab nggak ada. Donovan pun terdiam. Ia hanya bisa minta maaf. Keduanya menangis setelah menutup telepon. Pam teringat masa kecilnya. Ia dibesarkan sama kakek dan nenek. Ia hanya punya ibu dan nggak pernah melihat seperti apa ayahnya. Ibunya hamil saat masih sekolah. Kakek yang mengetahuinya merasa geram dan memarahinya. Karena nggak memiliki orang tua yang lengkap, Pam nggak tahu gimana caranya mengeluh. Ia selalu menyembunyikan kesedihannya dan mengatasinya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada Donovan. Ia mengurung diri di rumahnya. Paginya, Pam berangkat ke TK dengan tatapan kosong. Ia bahkan nggak dengar saat Aud menyapanya. Di TK, ia membacakan dongeng pada anak-anak tentang pertemanan serigala dan domba. Seorang anak bertanya, kenapa serigala berteman dengan domba padahal dia jahat. Sambil tersenyum, Pam mengatakan kalau nggak semua serigala itu jahat. Aud datang dan menemuinya. Mereka bicara berdua. Aud membawakan makanan untuk Pam karena tahu kalau Pam nggak makan banyak belakangan ini karena masalah yang ia hadapi. Melihatnya baik-baik saja malah membuatnya merasa lebih khawatir. Pam sendiri bingung. Ia merasa sangat mengenal Donovan, tapi ternyata ia sama sekali nggak mengenalnya. Aud menyuruhnya untuk makan dulu agar ia punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah cintanya. Karena itu, Pam akhirnya mau makan. Keadaan Donovan malah lebih parah lagi. Ia nggak makan dan tidur. Kemudian Pam datang dan membawakan makanan untuknya. Donovan langsung bangkit dan meraih Pam untuk dipeluk. Ia menumpahkan semua tangisannya di pundak kecil Pam. Pam mengatakan apa yang dirasakannya saat melihat berita itu. Jujur ia kaget, tapi ia percaya pada Donovan. Donovan pun menangis dan mencium tangan Pam. Ia berterima kasih. Pam mau percaya kepadanya dan menjanjikan akan menceritakan semuanya kepadanya. Saat itu, Maria dipukuli sama seorang pria dan diperkaos. Donovan melihatnya terluka dan marah. Ia memukuli pria itu, lalu membawa Maria pergi. Tetangga Maria menelpon polisi. Ia ditangkap setelah berusaha untuk menyelamatkan Maria dan dipenjara. Maria sendiri menjalani masa pemulihan di rumah sakit. Pam melihat mata Donovan untuk mencari tahu kejujurannya. Jujur ia berharap semuanya nggak benar saat dia memberitahunya tentang hal itu. Ia terkejut dan nggak tahu harus gimana. Ia ingin menjauhinya dan nggak mau berhubungan lagi dengannya, tapi ia nggak bisa. Semakin ia mencoba, rasanya semakin sakit. Melihat Pam menangis, Donovan pun bangkit dan memeluk Pam. Ia minta maaf karena nggak ngasih tahu Pam lebih awal. Sambil menangis, Pam minta Donovan untuk ngasih tahu semua hal padanya dan nggak nutupin apapun lagi darinya. Ia ingin menjalani cinta yang baik dengannya. Donovan mengiyakan dan janji nggak akan menyembunyikan apapun lagi darinya. Hari itu, keduanya menangis, menumpahkan semua kesedihan masing-masing. Jessica melakukan siaran langsung untuk menanggapi berita tentang Donovan. Ia bahkan minta warganet untuk mendoakannya dan menyelamatkannya. Padahal itu hanya pura-pura. Ia sendiri sedang bersama dengan seorang pria dan melakukannya. Aud sedang ada di minimarketnya. Ia masih mengkhawatirkan Pam. Ia takut Donovan akan menyakiti Pam. Karyawannya menyarankan agar Aud mengikuti Pam dan memastikannya kalau memang dia khawatir. Aud enggak mau melakukannya. Ia yakin kalau Pam bisa membedakan mana yang baik dan mana yang enggak. Jessica sedang memilih perhiasan. Pete menelponnya dan memberitahu kalau semua pekerjaannya dibatalkan. Ia pun marah, lalu menemui Da yang sedang melakukan perawatan dan menyampaikan kekesalannya. Donovan yang punya masalah, tapi kenapa ia juga harus kehilangan pekerjaannya? Da memberitahu kalau Jessica dan Donovan adalah pasangan, dan saat Donovan terlibat masalah, maka Jessica juga akan terkena imbasnya. Jessica nggak terima, ia mengambil suntikan lemak dan akan menyuntikannya pada Da. Keduanya jadi berebutan, dan akhirnya suntikan itu malah mengenai payudara Jessica sendiri. Donovan akan melakukan konferensi pers, ia nggak tahu apa yang ia lakukan benar apa enggak. Pam menggenggam tangannya dan meyakinkan apapun hasilnya nanti, ia akan selalu ada di sisinya. Keduanya berjalan menuju ruang konferensi. Para wartawan sudah menunggu. Pam melepaskan tangan Donovan dan membiarkannya berjalan menuju tempatnya. Pertama, Donovan membenarkan foto yang beredar. Ia memang pernah dipenjara. Sebelumnya di Amerika, ia menjalani hidup yang sulit bersama kakaknya. Ia mendapat uang dari memungut sampah sampai melakukan pertarungan bawah tanah. Makin banyak ia terluka, makin banyak uang yang ia dapatkan.
Mereka bertahan dengan makan makanan sisa restoran dan berharap hidup mereka bisa membaik. Selanjutnya, Donovan menceritakan tentang apa yang terjadi pada Maria. Ia mengejar pelakunya dan memukulinya. Ia yang bekerja sebagai petinju bawah tanah terlalu menggunakan kekuatannya. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, sementara si pemerkaos masih dipenjara hingga sekarang. Selama ia di penjara, Maria selalu mengunjunginya. Sampai pada 6 bulan di sisa hukumannya, Maria nggak pernah datang lagi. Setelah bebas, ia mengetahui kalau Maria pindah ke Thailand. Karena ingin menemukannya, ia pun datang ke Thailand. Sebelum mengakhiri konferensi persnya, Donovan menyampaikan pesannya pada Maria. Ia berharap Maria menemuinya setelah melihat konferensi persnya. Ia sangat merindukannya. Salah seorang wartawan mengangkat tangannya. Ia minta maaf. Ialah orang pertama yang menulis berita itu tanpa mengonfirmasi kebenarannya. Donovan memakluminya. Semua orang melakukan kesalahan. Ia pun menyudahi konferensi persnya. Aud melihat konferensi pers itu bersama dengan karyawan minimarketnya. Ia merasa kalau Donovan sudah melalui banyak hal dalam hidupnya. Donovan menemui Pam dan memeluknya. Ia berterima kasih karena Pam tetap mau berada di sampingnya. Pam memberitahu kalau ibunya dan Pete nelpon tadi. Mereka minta maaf karena nggak bisa menemaninya dalam konferensi pers. Donovan nggak apa-apa karena selama ada Pam itu sudah cukup untuknya. Keduanya pun kembali berpelukan. Jessica juga menonton konferensi pers itu. Dia nggak nyangka dari berita seorang pembunuh bisa berubah menjadi jiwa yang malang. Lalu ia melihat bekas suntikannya sebelumnya menjadi bernanah. Sementara itu, Da yang gagal menjatuhkan Donovan merasa marah karena orang-orang percaya dengan apa yang Donovan sampaikan. Donovan dan Pam ada di atap. Donovan merasa lega setelah mengungkapkan semuanya. Awalnya ia sempat takut kalau lukanya akan kembali terbuka. Karena sejak saat itu, ia selalu bermimpi buruk. Dan sekarang mimpi itu sudah berlalu. Dan semuanya berkat Pam. Ia menjadi merasa kalau Pam adalah manajernya yang paling baik. Pam jadi teringat saat Donovan menghiburnya dan memeluknya saat kakek sakit. Keduanya lalu turun dan berniat untuk pergi setelah mengambil barang-barang Donovan. Pete menemui mereka dan memberikan alamat Maria. Sebelumnya ia dan ibu menghubungi agensi lama Maria dan menemukan alamat tersebut. Bersama Pam, Donovan pergi ke rumah itu. Sampai di depan, tiba-tiba ia merasa ragu untuk masuk. Teringat kembali peristiwa itu dan membuat dadanya terasa sesak. Pam menenangkannya dan menuntunnya untuk mengatur napas agar kembali menjadi tenang. Kemudian seseorang datang. Donovan menanyakan Maria, tapi wanita itu mengaku nggak tahu. Pam merasa kalau wanita itu terlihat nggak asing, tapi ia nggak ingat di mana pernah melihatnya. Sayangnya mereka nggak bisa bicara lama karena suaminya mau berangkat kerja. Donovan sendiri yakin kalau wanita itu mengenal Maria. Pam yang nggak ingin ada keributan menarik Donovan untuk pergi dari sana. Kemudian Pam mengajak Donovan untuk bertinju. Setelah lelah, keduanya pun beristirahat. Pam menenangkan kalau Donovan akan menemukan Maria. Dan nggak peduli gimana keadaannya nanti, ia akan selalu menemaninya. Ponsel Donovan tiba-tiba menyala. Seseorang mengirim pesan dan mengajak Donovan ketemuan di suatu tempat. Ia akan memberitahukan semua yang ingin Donovan ketahui. Keesokan harinya, mereka ke gereja, tempat orang itu ingin menemuinya. Wanita yang kemarin menunggu mereka. Ia minta maaf atas yang kemarin. Ia hanya nggak ingin suaminya tahu. Lalu ia mengatakan kalau ia dan Maria pernah berkencan. Ia bahkan menunjukkan cincin pasangannya dengan Maria sebagai buktinya. Donovan membandingkannya dengan cincin yang ia miliki. Kemudian ia menanyakan keberadaan Maria. Wanita itu mengatakan Maria ada di luar. Keduanya mengikutinya berjalan keluar gereja. Dan betapa syoknya Donovan saat wanita itu menunjukkan sebuah makam, di mana itu adalah makamnya Maria, yaitu kakaknya. Wanita itu pun menceritakan pertemuannya dengan Maria. Namanya adalah Anya. Ia kecopetan dan Maria menolongnya. Ia kerap datang ke sana untuk belajar akting dan menjadi makin dekat dengan Maria. Maria bahkan memberinya cincin. Namun sayangnya, kebersamaan mereka nggak berlangsung lama. Keluarga Anya memintanya untuk kembali ke Thailand. Ayahnya meninggal. Itu adalah hari saat Maria mengalami hal terberat dalam hidupnya. Adik yang ia sayangi dipenjara karena permasalahannya. Sekembalinya Anya ke Thailand, ia dipaksa menikah sama keluarganya. Maria sempat datang untuk menemuinya. Saat itu Anya sedang hamil. Melihat kalau Anya sudah menikah membuat Maria merasa depresi. Ia merasa dicampakkan. Setelah apa yang ia alami, ia kehilangan adiknya, kemudian kehilangan orang yang ia cintai. Ia menulis surat untuk Anya dan mengakhiri hidupnya.
Anya sendiri sangat menyesal. Karena merasa bersalah itulah ia selalu mengirim uang pada Donovan selama ia di Amerika. Ia minta maaf karena nggak memberitahunya lebih awal. Donovan yang merasa hancur menghampiri makam Maria. Pam mendekat dan memeluk Donovan dengan harapan bisa menenangkannya. Beberapa waktu kemudian, Donovan sudah lebih tenang dan bisa menerima kenyataan. Kemudian Pam datang dengan membawa bunga dan membantunya memakai jas. Keduanya kembali mendatangi makam Maria. Pam membiarkan Donovan menemui Maria dan melepaskan tangannya. Donovan meletakkan bunga itu di makam Maria dan mengembalikan cincinnya. Keduanya lalu menatap langit seakan Maria ada di sana. Setelah dari makam, keduanya berhenti untuk makan. Pam membeli minuman dan hotdog untuk mereka. Namun, dia lupa yang mana nggak ada acarnya. Akhirnya Donovan mengambil satu. Mereka akan tahu saat memakannya. Dan ternyata Donovan memakan yang ada acarnya. Pam menawarkan untuk menukarnya, tapi Donovan menolak. Dia sudah bisa makan acar sekarang. Teringat saat ia makan bersama Maria, kenangan mengubah seleranya. Sebelumnya, Donovan berpikir kalau kematian masih sangat jauh karena ia masih muda. Karena nggak ingin kehilangan kebersamaannya dengan Pam, ia pun mengajak Pam untuk pindah bersamanya dan hidup bersamanya. Pam menunjukkan kalau mereka sudah bersama selama ini. Tapi yang Donovan maksud adalah tinggal bersamanya, tidur bersama, dan membuka mata bersamanya. Ia ingin Pam selalu ada di sisinya setiap saat. Pam yang memikirkan kakeknya nggak bisa menyetujuinya. Dalam adat Thailand, pria dan wanita yang tinggal bersama dan belum menikah dipanggil badak. Kakeknya yang termasuk orang yang konservatif sangat nggak menyukai hal itu. Terlebih lagi setelah apa yang terjadi dengan ibunya, kakek makin membenci hal itu. Donovan berpikir ia perlu lebih dekat dengan kakek. Mungkin kakek akan menyetujuinya kalau mereka sudah saling mengenal. Pam bingung jawabnya gimana, karena kakek juga nggak suka dengan orang Amerika. Ia hanya bisa minta Donovan untuk memberinya waktu untuk memberitahu kakek tentang hubungan mereka. Dalam perjalanan kembali, Pam akhirnya memutuskan untuk ngajak Donovan ke rumahnya untuk ketemu dengan kakek. Tapi sebelumnya, ia membeli soju agar menjadi lebih berani saat berhadapan dengan kakek. Di rumah ternyata sedang ada Aod. Ia memperbaiki sesuatu. Beruntungnya ia langsung pamit. Pam sempat ragu mau ngasih tahu kakek setelah ia minum obat saja. Dan akhirnya ia pun memberitahu kakek kalau ia sudah punya pacar. Mereka memang masih belum terlalu dekat dan masih saling mengenal. Ia hanya ingin memberitahu kakek agar nggak mengkhawatirkannya. Ternyata Aod masih ada di luar dan mendengar apa yang Pam katakan pada kakek. Sebelumnya ia ingin memperbaiki lampu tapi nggak jadi saat melihat Pam datang bersama Donovan. Mereka mau menemui kakek, tapi tiba-tiba Pam berubah pikiran dan akan memberitahu kakek sendiri. Awalnya Donovan keberatan, tapi setelah Pam memohon dan memberinya pelukan, akhirnya ia pun setuju. Sesampainya di kamar, Pam langsung rebahan. Ia kesal pada diri sendiri karena nggak berani memperkenalkan Donovan kepada kakek. Donovan mengirim pesan menanyakan hasilnya, tapi Pam mengabaikannya dan nggak membalasnya. Donovan kembali mendapatkan pekerjaan. Kali ini, ia mendapat pemotretan dengan produk perhiasan. Ia mendapatkan pekerjaan itu sendiri tanpa Jessica. Dan setelah sampai di lokasi pemotretan, nggak nyangkanya ternyata setnya adalah penjara. Secara nggak langsung, Donovan pun teringat saat ia berada di penjara. Pete mencoba untuk bicara dengan klien, sementara Donovan berganti baju. Pam mengantar muridnya yang sudah dijemput. Donovan nelpon berkali-kali tapi nggak diangkat sama Pam. Lalu ia mengirim pesan menanyakan hasilnya. Pam menelponnya, ia ingin menemuinya dan memberitahunya secara langsung. Kemudian Donovan mengirimkan alamatnya. Pete datang dan menjelaskan konsep dari pemotretan kali ini. Akhirnya Donovan mau menerimanya. Dan ternyata nggak hanya itu, kostum untuk pemotretan kali ini juga adalah kostum dengan warna yang sama saat Donovan di penjara. Donovan mencoba untuk bersikap profesional, baginya pekerjaan adalah pekerjaan. Pemotretan pun berlangsung. Di akhir sesi pertama, Da datang. Ia menghampiri Donovan dan mengajaknya bicara. Intinya, ia ingin memancing emosi Donovan agar tersulut, tapi Donovan berhasil menahannya. Kemudian Pam datang. Donovan sengaja menemuinya di sebuah ruangan kosong. Ia nggak ingin kru yang lain melihat mereka. Pam melihat pakaian Donovan dan nanyain konsepnya. Da datang dan menyindir kedekatan mereka. Pam heran melihat Da di sana. Ia nggak ngerti kenapa Donovan masih mengambil pekerjaan dari Da. Donovan memberitahu kalau ia juga baru mengetahuinya. Ia juga yakin kalau Pete juga nggak mengetahuinya. Kalau Pete tahu, ia nggak akan mungkin mengambil pekerjaan itu.
Da menyudahi dan nyuruh Donovan untuk melanjutkan pekerjaannya, sementara ia akan mengajak Pam untuk pergi menunggunya di ruang ganti. Donovan minta Pam untuk menunggunya dan akan menemuinya setelah pemotretannya selesai. Di ruang ganti, Da terus memperhatikan Pam sampai membuat Pam berpikir kalau Da nggak punya pekerjaan. Da sesumbar kalau orang yang punya banyak uang nggak perlu melakukan semuanya. Ia tinggal nyuruh orang untuk mengerjakan apa yang ia inginkan. Tiba-tiba ia mendekat dan menanyakan apa Pam sungguh mencintai Donovan. Kemudian Pam mengiyakannya, lalu Da menyalaminya dan mengatakan kalau ia akan mengalah. Sebelum pergi, ia mengomentari tasnya yang sudah usang dan menawarkan untuk memberinya yang baru. Namun Pam menolak. Da berpesan agar Pam memeluknya erat-erat kalau memang sangat mencintainya. Kemudian ia pergi meninggalkan Pam. Da mendatangi pemotretan Donovan dan meminta Donovan untuk melakukan pose yang ia inginkan. Aud membantu kakek menyiram tanaman. Kakek menanyakan pacarnya Pam dan Aud mengaku nggak tahu. Kakek pikir Aud mengetahuinya karena ia dekat dengan Pam. Pam ke toilet dan meninggalkan tasnya. Donovan mengirim pesan dan memintanya untuk melihat pemotretannya. Ia pun ke sana dan gak lama kemudian pemotretan berakhir. Pam menghampiri Donovan dan memujinya kalau dia yang paling tampan. Donovan mau menciumnya, tapi Pete mengingatkan agar mereka melakukannya di tempat lain. Kemudian Da datang dan mengeluhkan kalau cincinnya hilang. Ia ingin semua orang diperiksa. Setelah dilakukan penggeledahan, ternyata cincin itu ada di dalam tas Pam. Pam sendiri mengaku nggak tahu kenapa cincin itu ada di tasnya. Lalu ia menyimpulkan kalau Da sengaja menjebaknya. Ia menargetkan Donovan dan saat ia terus gagal, sekarang ia menargetkan dirinya. Da yang nggak tahan dengan apa yang Pam katakan akhirnya menamparnya. Donovan marah dan mendekat ke Da. Da menantangnya untuk melaporkannya ke polisi. Dan ia akan bayar denda atas apa yang ia lakukan. Da lalu menelpon polisi dan melaporkan tentang pencurian perhiasannya. Nggak lama kemudian, polisi datang dan Pam ditangkap. Donovan menemuinya setelah ganti baju. Pam menangis dan mengaku takut. Donovan menenangkan dan bilang kalau ia akan menemaninya. Kemudian, Da keluar setelah Pam pergi. Ia menyindir kalau mereka sangat cocok, kriminal dan pencuri. Donovan pun geram dan mau memukulnya, tapi Pete menyudahi dan menariknya dari sana. Kantor polisi, Pam berusaha untuk ngasih tahu kalau ia dijebak sama Da. Da sendiri yang meletakkan cincin itu ke dalam tasnya. Polisi nggak bisa mempercayainya begitu saja karena nggak adanya bukti untuk menguatkan pernyataan Pam. Pam tersulut dan mengatakan kalau itu karena Da punya banyak uang dan koneksi. Ia bahkan menduga kalau Da juga sudah membayar polisi. Akhirnya Pam dimasukkan ke dalam sel. Pam jadi shock. Ia berharap kalau itu hanyalah mimpi buruk. Ia memejamkan matanya dan berharap ia segera bangun, tapi ternyata enggak. Keesokan harinya, Pam dibebaskan. Donovan menemuinya di luar. Pam langsung memeluknya dan menumpahkan tangisnya. Ia mengaku sangat takut. Ia takut kakek dan nenek akan mengetahuinya. Ia takut enggak akan ketemu lagi sama Donovan. Sambil menangis, Donovan menenangkan kalau ia ada di sana. Jadi Pam enggak perlu takut lagi. Keduanya bicara berdua. Donovan berandai-andai kalau Pam nggak mengenalnya, mungkin semua ini nggak akan terjadi. Pam meyakinkan kalau ia tahu ia nggak akan melakukannya. Donovan lalu membenamkan Pam ke dalam pelukannya sambil mengatakan kalau itu mungkin adalah pelukan terakhirnya, karena setelah ini mereka harus menjaga jarak. Pam menanyakan maksudnya, dan kemudian Donovan memutuskannya. Pam memprotes ucapannya dan menanyakan apa ia melakukan kesalahan. Apa Donovan gak mencintainya lagi? Donovan hanya mengatakan kalau ia perlu memikirkan dirinya sendiri dan hubungan mereka. Pam yang gak ingin Donovan pergi memeluknya dan memohon agar Donovan gak pergi. Donovan melepaskan pelukan Pam dan minta maaf. Ia pun pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Pam ingin mengejarnya tapi ia terjatuh. Ia bahkan gak bisa menggerakkan kakinya. Pam berjalan pulang sambil memikirkan semuanya. Ia berhenti di depan minimarket Aud dan muntah-muntah. Aud melihatnya dan menghampirinya. Pam sendiri nggak mengatakan apa-apa dan hanya memeluknya sambil menangis. Mereka lalu bicara di dalam. Aud membawakan es untuk mengompres mata Pam biar kakek nggak khawatir nanti. Setelah tenang, Aud pun menanyakan apa yang terjadi. Pam akhirnya memberitahu kalau ia sudah putus. Sebelumnya ia ke rumah Donovan dan meminta bicara. Donovan bahkan nggak mau membukakan pintu untuknya. Aud menepuk punggung Pam dan menguatkannya. Ibu yang mendengar tentang apa yang Pam alami lalu menemui Da dan ngamuk-ngamuk di sana.
Donovan tampak kacau di rumahnya. Ia menelpon Jessica dan mengatakan kalau ia sudah melakukan apa yang dimintanya. Jadi sebelumnya, Donovan berusaha untuk mencari rekaman kamera pengawas di ruang ganti, tapi sayangnya nggak ada kamera CCTV di sana. Di luar, ia lalu bertemu dengan Jessica. Ia menawarkan untuk membantu Pam keluar dari kasusnya. Selanjutnya, Jessica datang ke kantor polisi. Ia mengaku punya bukti atas kasus pencurian berlianda. Ia pun menunjukkan sebuah video, di mana terlihat kalau Kalauda sendiri yang memasukkan perhiasan itu ke dalam tas Pam. Jadi sebelumnya, Jessica sedang bersama dengan seorang pria. Mereka mau melakukannya dan masuk ke ruang ganti. Secara nggak sengaja, Jessica melihat sikap Da yang tampak mencurigakan dan merekamnya. Hari berikutnya, Da dipanggil sama polisi. Ia diperlihatkan pada video itu. Gara-gara itu, ia akan mendapat hukuman atas laporan palsu dan pencemaran nama baik. Da keluar dan nggak terima. Di luar, ia malah melihat Jessica menertawakannya. Ia langsung tahu kalau pelakunya adalah Jessica. Jessica lari keluar dan Da mengejarnya. Nggak disangka, di luar ada ibu juga bersama beberapa wartawan. Keduanya tersenyum melihat kehancuran Da. Beberapa wartawan mengajukan pertanyaan, tapi Da nggak mau menjawabnya dan memilih pergi. Sejak hari itu, Pam jadi sering melamun. Kakek menemuinya. Ia khawatir melihat Pam sakit dan menyuruhnya untuk mengambil cuti bareng 2 hari. Pam mengaku nggak apa-apa. Kakek menanyakan pacarnya, apa dia nggak datang untuk membawakan makanan atau obat untuknya. Ia terharu melihat Pam sudah dewasa. Rasanya seperti baru kemarin ia melihat Pam berlarian dengan rambut kepangnya. Ia mengatakan gak keberatan Pam berpacaran. Ia tahu kalau akan memilih pria yang baik sebagai pacarnya. Tapi seenggaknya kakek ingin bertemu dengannya agar tahu dia baik atau enggak untuk Pam. Sebelum pergi, kakek memberikan obat untuk Pam karena kemarin kata nenek Pam gak minum obat. Pam menangis setelah kakek pergi. Pemikiran kakek sudah lebih terbuka, tapi hubungannya dengan Donovan mungkin gak bisa balik lagi seperti dulu. Pam mengantar siswanya pulang seperti biasa. Sekarang Luke juga bersekolah di TK-nya. Melihat Pam sedih membuat Luke ingin menghiburnya. Ia mengajak Pam untuk menemui Aud. Ia ingin Pam dekat dengan orang yang disukainya. Gak mau menunggu lama, ia pun segera menarik Pam untuk menemui Aud. Pam ke minimarket sendirian sementara Luke pulang dan minta ia membelikannya es krim. Sementara karyawannya Aud mengambilkan pesanannya, Aud memberikan sebuah buku rapor pada Pam. Ia meminta Pam untuk memberikan penilaiannya, apakah ia dapat nilai yang bagus dan bisa lulus semester ini. Hari-hari terus berlalu, Aud semakin dekat dengan Pam. Perusahaan ibu sempat mengalami penurunan dan akhirnya bisa bertahan. Sementara Donovan, ia nggak pernah lagi mendengar kabarnya. Jessica sedang bersiap, tiba-tiba ia mendapat telepon yang ngasih tahu kalau pekerjaannya dibatalkan. Penyebabnya ternyata adalah karena skandalnya bersama seorang pria. Gak berselang lama, Da menelpon, dan ternyata berita itu adalah ulah Da. Jessica merasa nggak terima, ia datang ke klinik Da dengan menyamar. Ia membuat karyawannya sibuk saat melakukan perawatan wajah. Saat itulah, ia memasukkan beberapa tetes obat ke dalam krim. Beberapa saat kemudian, muncul bercak merah di wajahnya. Jessica keluar dan membuat keributan. Akibatnya klinik Da ditutup. Da yang merasa frustasi memutuskan untuk meninggalkan Thailand. Waktu pun berlalu. 10 bulan kemudian, Donovan mendatangi makam Maria dengan membawa 2 hotdog. 1 untuknya dan 1 untuk Maria. Ia memakannya sambil mengobrol dengan Maria. Tiba-tiba ia menangis. Ia mengaku merindukannya. Rasanya menyakitkan karena ia sendirian sekarang. Ia bahkan gak tahu harus ngapain. Apa ia harus pulang? Di sisi lain, Pam sedang menilai pekerjaan murid-muridnya. Nenek datang membawakan makanan. Ia melihat rapor Aud dan mengambilnya. Menurutnya, Aud adalah sesuatu. Gimana ia bisa terpikir membuat rapor? Nenek membukanya dan memprotes Pam saat melihat kalau rapornya belum dinilai. Pam sendiri bingung mau ngasih nilainya gimana. Aud memang baik dan selalu membantunya, tapi nggak tahu kenapa ia nggak bisa. Nenek sendiri yakin kalau hati Pam lebih tahu. Saat mau mengikat rambutnya, Pam kembali teringat Donovan. Ingat saat Donovan memutuskannya. Kemudian ia turun dan menemui nenek dan kakek yang sedang mengemas kue. Ia meminta nenek yang sedang pegang gunting untuk menggunting rambutnya. Nenek pikir Pam sedang putus cinta, tapi Pam membantah. Sebelum mulai menggunting, nenek memperingatkan Pam karena begitu rambutnya mulai digunting, rambutnya nggak akan bisa balik lagi. Pam mengiyakan kalau ia sudah yakin. Nenek pun mulai memotong rambut Pam. Aud memberikan permen ke anak yang belanja di minimarketnya. Pam datang dengan potongan rambut barunya.
ia mengembalikan rapor Aud. Aud mendapat nilai 10 di semua kategori. Ia bahkan dapat predikat siswa terbaik. Kalau ia adalah sekolah, maka Aud adalah minimarket. Ia memberikan semua yang ia butuhkan, tapi kadang minimarket nggak selalu menyediakan apa yang ia cari. Pam nggak ingin Aud membuang waktu untuk dirinya. Aud pun bisa menerimanya. Ia berterima kasih kepada Pam karena sudah memberinya nilai. Pam minta maaf, kemudian dia pergi. Selanjutnya, Aud menemui Donovan yang sedang berlatih tinju setelah sebelumnya bertanya pada Pete. Ia memberitahu kalau ia sudah menyatakan perasaannya pada Pam, tapi Pam menolaknya. Donovan mengaku nggak peduli dengan hal itu. Aud lalu menanyakan alasan Donovan memutuskan Pam. Karena Donovan nggak mau mengatakannya, Aud pun menantang Donovan bertanding dengannya. Kalau ia bisa memukul Donovan, maka Donovan harus memberitahu apa alasannya mencampakkan Pam. Keduanya pun mulai bertanding, tapi Aud sama sekali bukan tandingannya Donovan. Dia bahkan nggak bisa menyerang Donovan. Dan tiap kali Donovan dapat kesempatan untuk memukul, Donovan menarik diri dan nggak mau melakukannya. Hal itu malah dimanfaatkan oleh Aud. Ia memukul Donovan saat Donovan mau menolongnya. Keduanya lalu duduk. Donovan akhirnya mau menceritakan yang sebenarnya. Ia membuat janji dengan Jessica. Jessica memiliki bukti yang bisa membebaskan Pam. Dan sebagai gantinya, ia nggak boleh lagi menemui Pam. Aud nggak habis pikir kenapa Donovan melakukannya. Terus gimana dengan janji Donovan kepada Pam yang mengatakan akan selalu di sisinya? Donovan pun hanya terdiam sampai Aud meninggalkannya. Karir Jessica kembali bersinar setelah Da menghilang. Ia yang sedang menjalani pemotretan diminta untuk melanjutkan pemotretannya, padahal sebelumnya disepakati kalau hanya sampai jam 8. Sekarang bahkan sudah lewat 15 menit. Nggak mau melakukannya lagi, Jessica pun menggunting kostumnya dan mengakhiri semuanya. Di tempat parkir, Donovan menemuinya. Ia minta agar mereka membatalkan perjanjian mereka tentang Pam. Ia akan melakukan apapun agar Jessica mau membatalkannya. Jessica meminta Donovan untuk menunjukkan perutnya. Donovan menurutinya, tapi saat Jessica menginginkan yang lebih lagi, Donovan menolak. Ini aja ia sudah merasa nggak enak sama Pam. Dan kalau mereka melakukannya, maka ia nggak akan berani menemui Pam lagi. Akhirnya Jessica melepaskan Donovan. Ia bukan model lagi dan ia nggak menginginkannya lagi. Donovan pun senang dan memeluk Jessica. Ia berterima kasih lalu pergi. Ternyata Jessica melakukannya karena bertemu dengan Aud sebelumnya. Aud menanyakan alasan kenapa Jessica melakukan perjanjian seperti itu dengan Donovan. Jessica sendiri melakukannya karena nggak bisa mendapatkan Donovan dan ia nggak ingin orang lain mendapatkan Donovan. Aud menyimpulkan kalau Jessica nggak pernah mencintai seseorang. Jessica membantahnya dan mengatakan kalau ia mencintai setiap hari. Aud menekankan kalau ia mencintai seseorang, maka ia akan melakukan apapun untuk membuatnya bahagia. Dan kalau orang itu nggak bahagia dengannya, maka ia harus melepaskannya. Jessica pun sinis, kenapa Aud mengatakan semua itu padanya? Aud mengatakan kalau ia mencintai Pam. Ia tahu Pam nggak mencintainya, makanya ia memberikan kesempatan itu pada Donovan. Dan ia akan melakukan apapun untuk membuat Pam bahagia. Jessica menangis ingat itu. Di sisi lain, Pam sedang di TK. Beberapa guru pulang, tapi ia tetap di sana. Berada sendirian di sana membuatnya teringat pada Donovan. Ia membantu Donovan mencari Maria di sana. Tiba-tiba Donovan beneran muncul. Pam pun jadi kesal. Donovan memintanya untuk mendengarkan penjelasannya. Keduanya pun duduk. Donovan menceritakan yang sebenarnya, kenapa ia ingin putus dengannya. Terakhir, ia memberitahu kalau ia akan kembali ke Amerika. Ia menyerahkan semuanya pada Pam, apakah ia ingin dirinya tetap tinggal atau pergi. Sejenak Pam berpikir, kemudian ia bangkit. Selama ini ia selalu bersama dengan kakek dan neneknya. Setelah Donovan meninggalkannya, ia selalu baik-baik saja dengan mereka. Ia juga menjadi dirinya yang baru, tapi saat Donovan kembali muncul, ia menjadi marah. Donovan dengan seenaknya datang dan pergi setelah melakukan semua itu padanya. Pam mengambil tiket pesawat Donovan dan merobeknya. Sambil menangis, ia meminta agar Donovan gak meninggalkannya lagi. Donovan pun memeluknya dan menjanjikan akan selalu memeluknya. Sebelum ini, ia gak pernah mencintai siapapun seperti ia mencintai Pam. Dengan sabar, ia menghapus air mata Pam lalu menciumnya. Pam menemui Aud di hari lainnya, kali ini sambil tersenyum. Ia mengatakan kalau minimarket Aud benar-benar punya segalanya. Aud pikir Pam sudah bicara sama Donovan. Pam berterima kasih lalu dia pamit. Setelahnya, Aud ketemu sama teman lamanya yang kebetulan baru pindah di sana.
Melihat penampilan Award sekarang membuat temannya jadi naksir padanya. Di luar, Pam tersenyum melihat mereka. Kemudian Donovan datang, penampilannya agak rapi sekarang. Dia ingin mengajak Pam ke rumahnya. Ia akan menemui kakek dan neneknya. Namun, Pam malah merasa belum siap. Apa harus sekarang? Donovan mengingatkan kalau mereka sudah terlalu lama menundanya. Pam memikirkannya, mereka memang sudah terlalu lama menundanya. Keduanya pun mendatangi rumah Pam tinggal. Ada Luke dan ibu di sana. Saat keduanya masuk, kakek mengingat kalau Donovan adalah teman asingnya Aud. Donovan mengenalkan diri dan mengatakan kalau ia mencintai Pam. Kakek nggak mengatakan apapun, ia nggak marah seperti yang Pam perkirakan. Kakek ke kamarnya dan mengambil senjata api. Dengan tanpa ragu, ia menodongkan senjata itu pada Donovan. Semua orang ketakutan. Kakek mengancam akan menembak Donovan kalau dia nggak mau pergi. Donovan sendiri nggak mau pergi sebelum bisa meyakinkan kakek. Tanpa diduga, Luke mendorong tangan kakek. Kakek masih nggak mau menyerah. Ibu dan nenek mendekat dan menarik Luke karena itu sangat berbahaya. Setelah saling dorong, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Pam dan Donovan nggak apa-apa, dan yang tertembak adalah ibu. Darah mengucur dari perut ibu. Luke mendorong kakek dan membencinya karena sudah melukai ibunya. Donovan menelpon ambulans. Kemudian, ibu masih ada di ruang operasi. Pam dan Luke menangis. Mereka takut akan kehilangan ibu mereka. Luke bahkan bilang kalau kakek jahat. Kakek sendiri hanya terdiam. Apalagi nenek juga membenarkan kalau kakek itu jahat. Setelah menunggu lama, akhirnya dokter keluar. Ibu sudah aman sekarang karena pelurunya nggak sampai mengenai organ dalamnya. Ibu masih harus dikonservasi selama 2 hari. Kalau nggak ada komplikasi, maka dia sudah boleh pulang. Ibu akhirnya sadar. Pam membantunya untuk duduk. Ia merasa kalau ibu seperti itu karena dirinya. Ibu membantah dan mengatakan kalau ia melakukannya karena ia adalah ibunya. Pam menyesal. Ia pikir kalau ibu nggak menyayanginya, tapi ternyata itu salah. Ibu juga minta maaf pada Pam. Ia nggak tahu gimana mau bilangnya, tapi ia sangat menyayanginya. Ibu malah minta maaf karena sudah meninggalkannya. Pam pun menangis mendengarnya. Ibu melarangnya menangis, nanti dikira ia sedang marahin Pam. Keduanya pun lalu berpelukan. Kemudian Luke masuk bersama kakek dan nenek. Sambil menangis, ia memastikan kalau ibu nggak akan sekarat lagi. Pam mengajak Luke untuk membeli makanan untuk ibu, agar ibu lekas sembuh. Luke minta ibu untuk menunggu, ia akan membelikan banyak makanan. Setelah Luke pergi bersama Pam dan nenek, yang tersisa hanya kakek dan ibu. Sudah saatnya mereka menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Kakek mendekat dan menepuk pundak ibu. Apa itu sangat sakit? Ibu pun menangis. Ia tahu kalau kakek nggak sengaja. Kakek minta maaf dan mengambil tisu untuk ibu. Ia meletakkan tangannya di kepala ibu dan menghapus air mata di pipinya. Pam menemui Donovan di luar. Donovan menanyakan keadaan ibu. Ia merasa kalau itu adalah salahnya. Namun Pam membantah. Sambil menggenggam tangan Donovan, ia mengatakan kalau itu bukan kesalahannya. Mereka pun lalu berpelukan. Nenek datang bersama kakek. Kakek lalu menghampiri Pam. Donovan pergi dan membiarkan Pam bicara dengan kakek. Kakek memastikan bahwa Donovan baik pada Pam dan gak akan menyakitinya. Pam sendiri yakin akan hal itu. Kemudian, kakek meminta kepada Pam untuk tidak meninggalkannya seperti yang dilakukan oleh ibunya. Pam pun tersenyum dan mengiyakannya. Kemudian, scene pun beralih. Pam dan Donovan pergi ke pantai. Donovan mengungkit saat mereka ke pantai terakhir kali. Pam ingat Donovan masuk ke kamarnya dari balkon. Sambil tersenyum, Donovan ngasih tahu kalau dari saat itu, Pam membuat jantungnya berdebar dan ingin mengenalnya lebih jauh. Lalu ia menunjukkan kalung yang ada cincinnya dan meminta Pam untuk menyimpannya. Pam pikir itu milik Maria. Ia ingat kalau ia sempat menghilangkannya. Donovan menyuruh Pam untuk melihat cincin itu baik-baik. Itu adalah hidupnya. Pam memperhatikannya yang bertuliskan My Dear Donovan. Donovan melepas cincinnya lalu berlutut di hadapan Pam. Will you marry me? Tanya Donovan. Pam pun mengangguk. Yes, I do, jawab Pam. Kemudian, Donovan memasangkan cincin itu di jari Pam, lalu menggendongnya dan nyebur ke laut. Dan cerita pun berakhir.